Halo guys, kembali lagi bersama RSP Lau. Kali ini kita ingin menyuguhkan satu edukasi hukum terkait Cipta Undang-Undang Kerja. Terbalik, Jo. Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, sorry, nggak apa-apa. Pembuka, iya. Oh iya. Maklum yang menguasai materi di sebelah kita senior partner kebetulan ingin menjelaskan. Bim, ini coba dijelaskan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk edukasi buat pemirsa RSP Lau. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita minta penjelasannya. Monggo silakan, Anda. Oke, terima kasih Bang Jo. Kali ini kita akan coba menjelaskan poin-poin perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya mengenai klaster ketenagakerjaan. Yes. Di dalam undang-undang tersebut ada beberapa undang-undang yang dilakukan suatu perubahan sesuai dengan Undang Cipta Kerja. Itu ada di klaster Cipta Kerja itu ada 3 undang-undang. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Oke. Lalu ada juga Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Nah, lalu yang ketiga ada juga Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi di dalam klaster ketenagakerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada 3 undang-undang yang pasal per pasalnya atau ketentuannya dirubah di dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita akan lanjut secara secara mendetail yang akan kita sampaikan apa saja sih pasal-pasalnya yang dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, kan begitu kan? Nah, kita lanjut ya. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan itu pada bagian kedua di sana terdapat suatu perubahan maupun suatu penambahan dan penghapusan beberapa pasal. Oh gitu. Jadi yang dirujuk itu kan di sini Undang-Undang nomor, kita satu dulu nih, Undang-Undang tentang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 ya. Yang terbaru kan itu ya? Yang terbaru. Yang terbaru ya? Nah, pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat sebanyak 17 pasal yang dirubah. Nah, pasal apa aja itu yang dirubah? Itu kalau kita lihat tuh 17 pasal itu terdiri dari pasal 13 itu dirubah, pasal 14 dilakukan perubahan juga, pasal 37, pasal 42, pasal 45, pasal 47, pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 59, pasal 61, pasal 64, pasal 66, pasal 67, pasal 77 dan pasal 78. Jadi ada termasuk banyak yang dilakukan suatu perubahan. Nanti kalau untuk isi pasalnya itu nanti mungkin pemirsa bisa langsung baca, buka undang-undangnya, nanti bisa dibeli juga bukunya gitu kan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terbaru nomor 6 tahun 2023, langsung lihat aja klaster ketenagakerjaan. Jadi pasal per pasalnya nanti bisa dibaca di sana. Bukan endorse ya? Bukan. Jadi biar ada rujukan bukunya saja. Keren endorse. Bukan. Nah, jadi kalau soal substansi tadi, jadi memang harus dibaca. Kalau kita di sini hanya ingin menyampaikan ada berapa pasal sih yang dirubah, pasal-pasal apa saja sih, kira-kira gitu. Oke. Nah, itu tadi soal pasal yang dilakukan suatu perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Nah, lalu pasal yang dihapus. Nah, di sana juga selain dirubah, ada juga pasal yang dihapus tuh. Oh gitu. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, terdapat 28 pasal yang dihapus. Artinya kalau dia sudah dihapus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal-pasal itu tidak berlaku lagi, gitu konteksnya Ya. di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, pasal apa aja tuh? Misalnya pasal 443 itu dihapus, pasal 44, pasal 46, pasal 48, pasal 65, pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal 96, pasal 97, pasal 152, pasal 154,
pasal 155, pasal 158, pasal 159, pasal 161, pasal 162, pasal 163, pasal 614, pasal 165, pasal 166, pasal 167, pasal 168, pasal 169, pasal 170, pasal 171, 172, dan 184. Jadi cukup banyak dia yang dihapus. Artinya kalau sudah dihapus di sini, maka ketentuan itu tidak berlaku lagi. Tidak berlaku. Tidak berlaku sejak undang-undang ini diberlakukan atau diundangkan. Nah, lalu ada juga pasal yang ditambahkan. Ada juga yang ditambahkan. Ya, misalnya gini, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu pasal ini tidak ada. Nah, dengan terbitnya Undang-Undang Ciptaker ini, maka ada ketentuan yang baru. Nah, di sana ada ketentuan baru itu 9 pasal. Nah, pasal yang ditambahkan itu adalah pasal 88A, pasal 88B, 88C, 88D, 88E, 88F. Lalu ada juga pasal yang ditambahkan pasal 90A, pasal 92A, lalu pasal 151A, 154A, 157A, dan pasal 191A. Banyak juga ya, Bem? Banyak. Jadi ini kita sampaikan paling tidak nanti kan pemirsa ini bisa tahu, oh ternyata banyak juga nih yang dihapus nih di dalam Undang Ciptaker itu. Makanya perlu memang bisa dibaca ini Undang-Undang Ciptaker yang baru mengenai ketenagakerjaan sehingga nanti tidak salah merujuk apabila terjadi persengketaan ataupun hal-hal persengketaan hukum menyangkut dengan ketenagakerjaan. Takutnya kan begini, takutnya sudah dihapus di Undang-Undang Ciptaker, tetapi kan kalau dihapus tadi kan sudah nggak berlaku, tetapi masih dirujuk lagi nanti di Undang-Undang yang 2003. Nah itu kan jadi salah, artinya kan tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Itu untuk perubahan ataupun penambahan dan penambahan, perubahan dan penghapusan di Undang-Undang Ciptaker tahun 2023 gitu. Bukunya setebal ini, Bem. Ya, bukunya ini yang kita bahas. Astaga. Ini yang kita bahas baru klaster ketenagakerjaan aja. Nah, makanya nanti berkaitan dengan Undang-Undang Ciptaker ini, kemungkinan apabila memang ini juga banyak mendapat perhatian dari pemerintah, kita nanti coba akan menggali lagi pada klaster-klaster berikutnya. Misalnya klaster mengenai investasi misalnya, ya kan, atau klaster mengenai UMKM misalnya, itu kan banyak tuh klasternya itu. Kita bahasnya satu persatu. Nah kali ini kita coba membahas mengenai klaster ketenagakerjaan karena memang klaster ini juga cukup banyak kan yang yang berkaitan langsung di masyarakat pada umumnya gitu ya. Jadi Undang-Undang Ciptaker itu adalah sekumpulan peraturan dan perundang-undangan yang pembuatannya disatukan atau dibuat dalam suatu proses pembuatan undang-undang. Jadi makanya dia disebut ada klaster-klaster. Jadi kalau kita lihat di dalam klaster Cipta Kerja ini, mungkin ada sekitar berapa klaster gitu. Kalau nggak salah ada 11 klaster. Di satu undang-undang ini. Di satu undang-undang. Satu buku ini. Ya, jadi ada 11 klaster, bukan 11 undang-undang ya, 11 klaster. Klaster itu adalah bidang. Dibagi menjadi 11 bagian. Ya, bagian bidang. Bidang ruang lingkup. Ruang lingkup. Nah, kita lihat kalau undang-undang kan tentu menjadi lebih banyak nanti dia. Karena tadi kita bahas satu ruang lingkup saja, satu bidang, klaster saya sebut ya. Kalau setiap klaster dia hampir ada undang-undang pokoknya 3 atau 4, maka 4 kali 11 berarti dia merujuk kepada undang-undang pokoknya bisa berapa itu? Mungkin bisa sampai 40 atau 50 undang-undang yang dilakukan perubahan di dalam Undang-Undang Ciptaker ini. Gitu.